Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Sehat. Nah, seperti yang teman-teman tahu, yang pastinya kita hari ini ada agenda melakukan pelatihan. Seperti yang bisa teman-teman baca, hari ini kita akan melakukan pelatihan mengenai mengkomunikasikan tentang nilai-nilai perusahaan atau tempat pelaksanaan pelatihan. Nah, sebelum kita melakukan pelatihan, ada sedikit yang harus saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu mengenai prosedur K3. Nah, dalam prosedur K3 ini terdapat 4 poin penting, yaitu pertama, identifikasi risiko di area pelatihan. Nah, perlu teman-teman ketahui semua, kita penting untuk mengidentifikasi dan menandai area berbahaya atau berisiko tinggi dengan tanda peringatan. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di area pelatihan kita ini, jika teman-teman melihat ada tanda peringatan, nah itu artinya ada sesuatu yang mengindikasikan bahaya. Nah, mungkin bisa teman-teman hindari ya. Kedua, yaitu adanya penyediaan alat pelindungan diri atau APD. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, untuk melakukan pelatihan kita itu perlu memakai APD. Dalam hal ini, peserta dan pelatih itu selama melakukan pelatihan akan diberikan APD dan pastikan teman-teman semua menggunakan APD selama pelatihan ini berlangsung. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pengecekan alat dan fasilitas. Nah, selama pelatihan ini, sebelum teman-teman menggunakan alat-alat atau bahan, tentunya alat tersebut akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan dan keamanannya sebelum digunakan. Lalu poin yang terakhir adanya pengawasan selama pelatihan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa selama kita melakukan pelatihan ini, teman-teman akan diawasi oleh pelatih atau pengawas. Maka dari itu teman-teman perlu mematuhi aturan keselamatan selama kegiatan berlangsung. Nah, sebelum kita mulai terlebih dahulu, tentunya tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, saya Hasida Sultani. Saat ini saya berprofesi sebagai mahasiswa psikologi angkatan 2021 Universitas Amin Padang. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, saya menjadi kelamin perempuan. Oke, salam kenal teman-teman semuanya. Semoga dalam pelatihan ini kita bisa bekerja sama dengan baik dan semoga materi dalam pelatihan ini bisa tertangkap oleh teman-teman semua dan diaplikasikan dalam kehidupannya. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai ke materi, ada baiknya kita melakukan suatu kegiatan dulu nggak sih yang bisa bikin teman-teman itu bersemangat, fokus dan ceria? Boleh. Apakah teman-teman semangat? Semangat. Oke, jadi pada permainan kali ini biar teman-teman semangat, teman-teman boleh berdiri terlebih dahulu dong. Ya, berdiri. Nah, teman-teman tahu nggak sih permainan? Jadi gini, permainan yang akan aku kasih ke teman-teman itu akan menguji fokus dan teman-teman. Biar teman-teman melek nih ya, jadi ikutin instruksi aku. Intinya, kalau kalian mendengarkan aku menyebutkan nama bagian tubuh, kalian pegang itu. Tapi tentunya di permainan ini aku akan mengajak teman-teman dengan menyentuh bagian tubuh yang lain. Misalkan aku bilang hidung, aku pegang ini. Nah, kalian harus menyentuh hidung kalian, bukan menyentuh kaki. Oke? Oke. Tapi sebelum itu, biar kita ingat bagian tubuh kita lagi, mungkin kita bisa ini ya. Mengingat dengan lagu kepala. Boleh diikutin? Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Oke, teman-teman harus semangat? Semangat. Semangat. Oke.
lagi terakhir. Sekarang pegang kupingnya. Oke, udah fokus semua sepertinya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman boleh duduk. Nah, sebelum kita masuk ke pelatihan, kita tentunya perlu mengetahui topik pelatihan yang akan kita latih hari ini. Nah, dalam pelatihan kita ini terdapat 3 topik penting, yaitu yang pertama, mengidentifikasi peraturan perusahaan dan menyesuaikan dengan tanggung jawab peserta pelatihan di tiap jenjangnya. Kemudian, inti topik kita yang kedua adalah mengkomunikasikan nilai-nilai dan peraturan perusahaan secara berulang untuk mendorong pembentukan budaya perusahaan. Kemudian yang ketiga, menentukan cara menyesuaikan komunikasi dengan atasan dan bawahan berdasarkan tingkat urgensi kondisi abnormal yang terjadi. Tentu sebelum kita memulai masuk ke inti pelatihan, teman-teman perlu mengetahui nih, apa sih pentingnya pelatihan ini? Nah, jadi di sini teman-teman mengikuti pelatihan ini untuk melatih diri teman-teman sebagai instruktur terampil. Jadi tentunya bagian pelatihan ini penting untuk teman-teman ketahui dan penting untuk teman-teman pelajari karena sebagai instruktur terampil, sebagai orang yang akan memberikan pelatihan kepada orang lain, kita tuh perlu mengetahui betapa pentingnya komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari aja kita perlu kan komunikasi terhadap orang lain. Nah, maka dari itu kita sebagai instruktur juga perlu memiliki pengetahuan itu yang akan kita berikan kepada murid kita nantinya atau kepada peserta pelatihan lagi nantinya. Oke, masuk ke ini pelatihan. Nah, tadi kan aku udah ngasih tahu nih 3 topik penelitian kita. Tapi sebelum itu, teman-teman ingat kan tadi kita tuh mau ngebahas apa? Tentang komunikasi. Benar banget. Jadi intinya yang harus teman-teman ingat, pelatihan kita hari ini mengenai tentang komunikasi. Tapi sebelum kita mengetahui bagaimana cara-cara komunikasi itu, tentulah kita perlu mengetahui apa sih itu komunikasi. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya, pengertian komunikasi itu adalah percakapan atau dialog yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana ada yang berperan sebagai pemberi pesan dan ada yang berperan sebagai penerima pesan. Selanjutnya, teman-teman perlu mengetahui komunikasi efektif itu seperti apa sih? Nah, komunikasi efektif itu dapat diartikan sebagai pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalinlah sebuah hubungan yang baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, komunikasi itu mungkin tidak sekedar komunikasi aja, tapi sebagai instruktur terampil tentulah kita perlu mengetahui kalau dalam komunikasi ini ada sebaiknya komunikasi yang perlu dilakukan. Bagaimana komunikasi efektif itu agar kita bisa menyampaikan maksud dan inti tujuan kita kepada orang lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan komunikasi efektif. Kemudian, pengetahuan dan kemampuan komunikasi ini merupakan dasar untuk kualitas kepemimpinan. Jadi, dalam proses bisnis atau dalam proses usaha, komunikasi itu perannya juga mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, pemikiran strategis, pengetahuan teknis, dan menilai suatu proses atau produk. Selanjutnya, tadi kan teman-teman sudah mengetahui tentang apa sih pengertian komunikasi yang efektif. Selanjutnya, teman-teman juga perlu nih mengetahui jenis komunikasi berdasarkan partisipasi para pelaku yang terlibat. Nah, dalam pelatihan ini, teman-teman bisa tahu kalau jenis komunikasi itu terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi satu arah atau one way communication, serta yang kedua adalah komunikasi 2 arah atau two way communication. Yang pertama kita akan pelajari adalah tentang komunikasi satu arah atau one way communication. Nah, seperti yang teman-teman tahu, untuk di komunikasi satu arah atau one way ini, proses komunikasi ini hanya aktif dilakukan dari pihak sumber atau pihak yang memberi pesan saja. Sedangkan pihak penerima pesannya itu bersifat pasif.
karena dia hanya menerima semua pesan yang disampaikan oleh pemberi pesan atau sumber tanpa memberikan umpan balik berupa tanggapan, reaksi, atau pendapat atas pesan-pesan yang diterimanya. Mungkin kalau teman-teman tahu atau pasti teman-teman tahu ya, kalau contohnya komunikasi satu arah itu adalah menyampaikan pesan melalui radio. Jadi dalam komunikasi satu arah ini yang berbicara itu memang hanya memberi pesan saja. Jadi memang pesannya itu tidak langsung disampaikan atau tidak ada jalan untuk agar komunikasinya itu bisa timbal balik dua arah. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah komunikasi dua arah atau two-way communication. Nah, kalau tadi kan di one-way communication ini kita membahas kalau komunikasi itu hanya yang aktif dalam komunikasi tersebut hanyalah pemberi pesan, sedangkan penerima pesan itu pasif. Sementara itu di komunikasi dua arah, dalam komunikasi ini baik pemberi ataupun penerima pesan sama-sama berperan aktif memberikan umpan balik dan tanggapan. Jadi misalkan pemberi pesan pihak sumber memberikan pesan, maka penerima itu langsung memberikan tanggapan. Contohnya seperti apa sih? Nah, contoh komunikasi dua arah itu adalah percakapan tatap muka. Misalkan nih, kayak aku berbicara ke kalian memberikan feedback ke aku memberikan suatu pesan, dan kalian menanggapi pesan yang aku berikan, itu disebut dengan komunikasi dua arah. Sampai di sini paham? Paham. Oke, baik teman-teman. Nah, karena teman-teman udah paham tentang apa itu pengetahuan dasar tentang komunikasi serta jenis komunikasi, jadi kita bisa masuk ke materi kita selanjutnya. Nah, yang pertama dalam topik pelatihan kita ini adalah mengidentifikasikan nilai-nilai inti yang dianut perusahaan atau tempat pelatihan seperti integritas, kerja tim, atau inovasi, dan bagaimana nilai tersebut berkaitan dengan jenjang pelatihan. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau dalam komunikasi itu kan ada pesan yang diberikan kepada orang lain. Tentulah pesan ini itu berupa data-data atau sesuatu hal. Nah, data dari pesan tersebut diperoleh berdasarkan fakta, baik dari secara pengukuran maupun yang tidak bisa diukur atau laten. Nah, untuk dapat memberikan arti, data tersebut harus diperoleh atau diproses untuk menghasilkan suatu informasi, yang mana nantinya informasi tersebut yang akan kita beritakan kepada orang lain akan menjadi komunikasi kita, pesan komunikasi kita terhadap orang lain. Nah, setelah data tersebut diolah menjadi suatu informasi, barulah data tersebut mempunyai arti. Data yang diperoleh dari berbagai sumber itu, data tersebut bisa diperoleh berbagai sumber, misalkan kayak koran, dari media, atau TV, radio, dan lain-lain, bisa berbagai bentuk lah. Nah, berkaitan dengan data dari suatu perusahaan itu, sedangkan data perusahaan itu bisa berupa nilai dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, dari data ini muncullah beberapa istilah yang harus kita ketahui nih dalam perusahaan itu nilai, norma, dan peraturan. Yang pertama harus kita ketahui nilai perusahaan. Nilai itu merupakan sesuatu hal yang dianggap penting atau penting, baik itu dia hal yang buruk atau baik di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, kemudian norma. Norma itu merupakan suatu seperangkat aturan yang berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga ada peraturan. Nah, peraturan ini merupakan instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku serta mengikat untuk umum. Misalkan dalam suatu perusahaan, nilai yang dianut perusahaan tersebut adalah karyawan harus cepat tanggap dalam melakukan pekerjaan. Nah, itu yang harus merupakan suatu nilai yang dianggap baik dalam perusahaan. Sedangkan nilai buruk yang dianggap dalam suatu perusahaan, contohnya kayak karyawan yang tidak bisa menyelesaikan kerjaannya tepat waktu. Sedangkan kalau norma adalah perintah kepada karyawan untuk dapat misalkan perintah untuk mengerjakan semua tugasnya dalam satu waktu. Kemudian kalau larangan misalkan karyawan dilarang pulang sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya
Nah, apa sih langkah-langkah yang diperlukan dalam mengidentifikasi nilai dan peraturan perusahaan? Jadi kan tadi teman-teman udah tahu tuh dari mana kita memperoleh data, apa itu nilai, norma, dan peraturan. Nah, pada saat ini selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah langkah yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi nilai tersebut. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data dari berbagai sumber. Seperti yang aku udah jelaskan tadi, teman-teman itu bisa memperoleh melalui radio atau dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks perusahaan, tentunya nilai-nilai tersebut disimpan oleh pihak-pihak yang berwenang, misalkan dalam perusahaannya, misalkan bagian SDM atau lainnya. Nah, bisa tuh teman-teman ketahui dari situ datanya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu mengelompokkan data menjadi dua bagian, yaitu kelompok nilai dan peraturan. Jadi data-data yang harus teman peroleh tadi itu tuh harus teman klasifikasikan data ini tuh sebagai nilai atau peraturan dalam perusahaan. Kalau nilai itu kan sesuatu yang dianggap yang sebaiknya kita ikuti gitu. Nah, sedangkan kalau peraturan itu memang sesuatu yang wajib untuk diikuti. Kemudian langkah selanjutnya yang ketiga adalah menyusun data. Nah, menyusun data setiap kelompok itu didasarkan tanggal keluar atau tanggal penetapannya. Itu data yang kita dapatkan tadi. Kemudian selanjutnya memberikan inisial atau tanda pada setiap data untuk keterangan yang diperlukan. Misalkan apakah data tersebut adalah nilai atau data tersebut adalah peraturan. Nah, kita juga bisa memberi tanda apakah nilai data ini tuh masih berlaku atau enggak sih di perusahaan kita. Karena seperti yang teman-teman tahu, pasti kan seiring berkembangnya zaman itu tuh akan ada perubahan gitu. Oke, sampai situ apakah teman-teman mengerti? Ngerti. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di topik kedua adalah memahami pentingnya mengkomunikasikan nilai-nilai dan peraturan perusahaan secara bertahap untuk mendukung internalisasinya menjadi budaya. Tadi kan teman-teman udah tahu tuh gimana langkah-langkah kita mengidentifikasi nilai-nilai tersebut. Nah, sekarang yang perlu teman-teman ketahui adalah bagaimana cara kita memahami gimana sih caranya mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut kepada internalnya perusahaan tersebut. Maksudnya internal perusahaan tersebut di sini itu maksudnya adalah karyawannya. Setelah kita mengetahui ini nih nilai dan peraturan yang ada di perusahaan ini. Nah, tugas kita selanjutnya itu adalah kita mengkomunikasikan kepada karyawan kita kalau ini merupakan suatu hal yang dilarang atau ini merupakan suatu nilai yang sebaiknya diikuti. Nah, jadi bisa kita masuk ke materi, yaitu agar nilai-nilai dan peraturan dalam perusahaan itu bisa ditetapkan menjadi suatu bagian atau budaya dalam perusahaan tersebut, perlulah proses komunikasi yang tepat dan bertahap. Kan nggak mungkin nih, kita misalkan udah mendapat suatu nilai dan peraturan, terus ujuk-ujuk kita memaksa karyawan itu untuk mengikuti semuanya. Nggak mungkin kan seperti itu. Pasti karyawan-karyawan tersebut akan merasa kayak kok ini sepertinya nggak baik gitu loh, kayak karena sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik. Nah, disinilah proses kita untuk mengajarkan bagaimana cara kita mengkomunikasikan nilai dan peraturan tersebut agar dapat diterima oleh seluruh karyawan dan bisa diterapkan dengan baik. Jadi proses komunikasi ini sangat penting. Nah, hal ini memastikan bahwa karyawan itu nggak hanya memahami nilai-nilai tersebut, tapi juga bisa menginternalisasikannya ke dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Kemudian proses komunikasi itu tentu dilakukan secara bertahap. Nah, tentu juga membutuhkan waktu. Jika nilai dan peraturan perusahaan tersebut disampaikan secara mendadak, apakah akan baik? Seperti yang sudah kita bilang tadi, pastinya nggak baik kan, sesuatu yang dipaksakan seperti itu nggak baik. Jadi makanya yang baik itu adalah pendekatan secara bertahap yang memungkinkan individu untuk memahami, merenungkan, dan mengadopsi nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupannya secara alami. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mengetahui pentingnya mengkomunikasikan hal tersebut, tentu kita perlu mengetahui
apa sih tahapan yang perlu dilakukan? Kita kan udah tahu ya tadi, pentingnya nilai itu dikomunikasikan secara bertahap agar karyawan nggak merasa kewalahan gitu. Nah, sekarang gimana caranya untuk menerapkan? Itu ada beberapa tahapan yang bisa teman-teman lakukan. Nah, yang pertama itu adalah di sini teman-teman lihat ada 4 tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pengenalan. Nah, dalam pengenalan ini nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi diperkenalkan kepada karyawan melalui orientasi, pelatihan, atau komunikasi formal dari pimpinan. Nah, tahap ini bertujuan agar karyawan itu bisa memahami apa yang menjadi inti dari nilai perusahaan. Mungkin kalau teman-teman lihat ini tuh seperti poin ini diperkenalkan kepada karyawan melalui orientasi. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu karyawan baru itu pasti kan akan mengalami masa orientasi gitu kan. Nah, di masa orientasi inilah kita kenalkan kepada karyawan-karyawan baru seperti apa nilai yang dianut dan peraturan yang ada di perusahaan tersebut agar karyawan tersebut bisa mengikuti dan menerapkannya. Nah, selanjutnya itu adalah pemahaman. Jadi setelah kita mengenalkan nilai-nilai tersebut kepada karyawan, tentu perlu adanya pemahaman. Jadi kan nggak mungkin kan kita cuma memperkenalkan tapi nggak ada pemahaman. Nah, gimana caranya nilai tersebut bisa diimplementasikan kalau nggak ada pemahaman tentang nilai tersebut? Jadi dalam hal ini yang kedua adalah pemahaman. Nah, setelah memperkenalkan, karyawan diajak untuk mendalami nilai-nilai yang ada di perusahaan tersebut melalui gimana caranya? Bisa melalui diskusi, studi kasus, atau simulasi. Hal ini, pemahaman ini bertujuan untuk membantu mereka memahami relevansi nilai terhadap pekerjaan mereka. Jadi setelah karyawan mengetahui bahwa ini nih nilai dan peraturan yang ada di perusahaan, karyawan tersebut tentu perlu memahami apakah seberapa penting nilai tersebut dalam perusahaan. Jadi biar mereka tuh bisa menerapkannya gitu secara alami. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah yang ketiga adalah implementasi. Nah, dalam implementasi ini setelah karyawan dikenalkan dan diajak untuk memahami nilai tersebut, tentu yang ketiga adalah yang perlu dilakukan adalah implementasi. Karena kan sayang banget ya kalau misalkan udah tahu, udah paham betapa pentingnya nilai tersebut tapi nggak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak percuma aja gitu kan tahap-tahap sebelumnya yang sudah kita lakukan. Nah, dalam hal ini diperlukan implementasi, di mana tahap implementasi ini nilai-nilai tersebut yang sudah diketahui dan dipahami itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kerja tim, proyek kolaboratif, atau perilaku pemimpin sebagai teladan. Nah, misalkan ini nilai-nilainya tadi yang udah dikasih tahu, misalkan kalau dalam perusahaan ini nilai yang dianut itu karyawan harus dapat bekerja dengan baik. Nah, itu yang harus diimplementasikan karyawan tersebut. Gimana cara dia mendedikasikan dirinya untuk perusahaan. Nah, selanjutnya setelah diimplementasikan, tentu perlu ada penguatan. Karena sesuatu yang diimplementasikan itu kalau misalkan nggak ditahan, tentu akan menjadi percuma. Karena sudah kita melewati beberapa tahapan, sudah menyampai implementasi, tapi kalau tidak ditahan, tidak terdapat penguatan, itu kan nggak bakal berjalan lama, hanya berjalan di saat itu saja. Maka dari itu, setelah melakukan pengenalan, pemahaman, dan implementasi, langkah selanjutnya yang diperlukan adalah penguatan. Nah, dalam tahap ini atau tahap penguatan, tahap ini dilakukan melalui evaluasi rutin. Misalkan evaluasi rutin, pemberian apresiasi, dan umpan balik agar penerapan nilai tetap konsisten. Jadi tujuan kita dalam memberikan nilai ini adalah agar karyawan tersebut tahu betapa pentingnya nilai dan peraturan dan bagaimana dia bisa menerapkan nilai dan peraturan tersebut ke dalam kinerjanya dalam perusahaan. Dan tentunya setelah agar usaha yang kita lakukan itu tidak sia-sia, perlu ada penguatan. Penguatannya ini misalkan setelah dia melalui beberapa tahapan,
misalkan di penguatan ini kita lihat apakah nilai dan apakah sesuatu yang sudah kita berikan, yaitu nilai dan peraturan itu bisa bekerja dengan baik di mereka atau enggak. Misalkan kita sudah mengajarkan mereka tentang ini yang harus dilakukan dalam perusahaan, tapi ternyata hal tersebut tidak mempan kepada mereka. Nah, itu perlu kita evaluasi lagi bagaimana caranya agar nilai tersebut bisa konsisten ada di mereka sehingga bisa tertanam dalam kinerja mereka sehari-hari. Apakah sampai di sini sudah paham, teman-teman? Paham. Oke, jadi kilas balik lagi. Poin pertama materi kita adalah mengidentifikasi nilai dan peraturan perusahaan. Kemudian topik kedua kita adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan nilai tersebut kepada karyawan. Oke, teman-teman. Lanjut. Yang ketiga adalah cara berkomunikasi dengan atasan atau bawahan ketika kita menghadapi situasi abnormal. Nah, situasi abnormal ini maksudnya seperti apa? Yaitu ketika kita menghadapi suatu masalah yang rasanya itu agak sulit untuk diselesaikan karena adanya intervensi dari pihak lain, gitu misalkan. Itu kan situasi abnormal, intinya situasi yang nggak bisa kita handle, gitu, bukan di kendali kita. Nah, ada dua tahapan yang bisa dilakukan. Tentu perilaku yang berbeda, bagaimana dengan cara kita mengkomunikasikannya kepada atasan dan bawahan itu ada perilaku yang berbeda. Karena nggak mungkin kan kita samain apa yang perilaku kita terhadap bawahan kepada atasan dan kepada atasan. Jadi, yang perlu teman-teman ketahui, cara mengkomunikasikan kepada atasan jika teman-teman menghadapi situasi yang abnormal, yaitu yang pertama, teman-teman bisa fokus pada penyampaian informasi yang jelas, faktual, dan relevan. Jadi dalam tahap ini teman-teman bisa menyampaikan aja nih sebenarnya apa sih yang terjadi di lapangan dan apa sih masalah yang teman-teman hadapi. Nah, teman-teman jelaskan tuh, misalkan teman-teman menghadapi error data gitu saat mengerjakan pekerjaan. Nah, jelaskan aja kepada atasan kalau teman-teman mengalami error data tersebut karena apa gitu. Jelaskan secara jujur. Nah, selanjutnya selain menyampaikan informasi tersebut secara jelas, faktual dan relevan, teman-teman juga harus menjelaskan situasi tersebut secara ringkas tapi lengkap. Nah, jadi tidak perlu bertele-tele untuk menjelaskan situasi yang teman alami itu. Nah, situasi tersebut yang seperti yang dibilang di sini ringkas tapi lengkap itu tuh bisa teman-teman jelaskan dulu pertama apa alasannya atau latar belakang masalah tersebut terjadi. Nah, kemudian teman-teman jelaskan masalah ini tuh bisa berdampak kepada apa gitu. Apa dampaknya? Misalkan error data tadi itu bisa menyebabkan lambatnya pengadministrasian data di perusahaan tersebut. Nah, setelah itu teman-teman jelaskan juga nih data pendukungnya. Misalkan kenapa bisa menyebabkan lambatnya proses administrasi? Karena proses administrasi ini bergantung pada data yang teman-teman olah gitu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman menyampaikan informasi tersebut, meringkasnya dengan baik, teman-teman perlu menyampaikan analisis mengenai masalah serta usulan solusi atau langkah-langkah yang dapat diambil. Misalkan tadi kan kita mengalami masalah error data. Nah, teman-teman analisis nih kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan error data ini. Misalkan data yang error itu di laptop teman-teman. Nah, bisa teman-teman sampaikan usulan kalau kita bisa memindahkannya melalui hard disk ke laptop lain gitu misalkan ya. Nah, selanjutnya kemudian pastikan komunikasi teman-teman ini profesional, transparan, dan terarah sehingga atasan dapat memahami esensi situasi dan memberikan arahan yang tepat. Jadi dalam menyampaikan tersebut ya bahasa teman-teman juga harus baik nih. Nah, maka dari itu kita mempelajari bagaimana cara komunikasi yang efektif. Selanjutnya dalam menyampaikan permasalahan abnormal tersebut, teman-teman harus menghindari adanya penyalahan pihak tertentu atau terkesan panik. Misalkan teman-teman bilang, oh maaf pak, ini error data karena teman saya yang melakukan gitu. Nah, teman-teman harus menghindari hal tersebut karena hal tersebut akan menciptakan tidak percayaan kepada Anda, kepada teman gitu. Jadi cukup tenang aja, tidak perlu
panik, sampaikan apa yang permasalahan yang terjadi tanpa adanya menjadikan pihak-pihak tertentu. Nah, itu teman-teman seperti yang udah aku jelaskan tadi, itu cara untuk kita mengkomunikasikan permasalahan dengan atasan. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita mengkomunikasikan permasalahan itu dengan bawahan? Tentu seperti yang aku bilang tadi, berbeda kan caranya mengkomunikasikan dengan atasan dan bawahan. Nah, dalam hal ini untuk mengkomunikasikan bawahan, nah jelasan aja kondisinya itu secara terbuka, tapi tetap dalam kerangka yang membangun kepercayaan, tanpa menciptakan rasa panik atau kekhawatiran. Misalkan kita bilang kalau ada error data yang bisa mengganggu pekerjaan mereka, tidak perlu menyampaikan dengan marah-marah atau seperti apa gitu. Misalkan ini kesalahannya di kita atau di mereka gitu. Intinya menyampaikan dengan baik, dengan komunikasi yang efektif. Nah, selanjutnya yang perlu kita tekankan adalah kita menekankan pentingnya peran setiap individu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian, gunakan bahasa yang sederhana dan berikan ruang untuk mendengarkan pandangan atau kekhawatiran bawahan. Mungkin posisi bawahan di sini kan sebagai seseorang yang menghormati kita sebagai atasannya lah gitu kan. Nah, mungkin sedangkan posisi kita itu berbeda dengan kita menjelaskan kepada atasan. Takutnya jika kita tidak bisa berkomunikasi secara efektif, kita malah kelepasan menjelaskan dengan bahasa yang tidak baik karena adanya perbedaan pandangan antara menyampaikan kepada atasan dan bawahan. Nah, dalam hal ini yang perlu teman-teman ingat, tetap harus mengkomunikasikannya dalam bahasa yang baik, sopan, dan tidak perlu menciptakan kepanikan karena tentunya bawahan tersebut akan memandang kita sebagai orang yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, oke. Jadi dari 3 poin ini, apakah teman-teman sudah mengerti sebelumnya? Oke. Nah, kalau boleh aku poinin lagi ya ini pelatihan kita pada hari ini. Yang pertama itu kita materi kita yang pertama adalah kita mengidentifikasikan nilai dan peraturan yang ada di perusahaan. Nah, setelah kemudian topik poin kita yang kedua adalah setelah kita mengidentifikasikan bagaimana cara kita belajar mengkomunikasikannya dengan baik terhadap seluruh internalisasi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan permasalahan yang abnormal terhadap atasan dan bawahan. Nah, kemudian mungkin ini kesimpulan yang bisa aku sampaikan dulu. Kesimpulannya, identifikasi nilai inti yang diambil perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu pelatihan atau pengelolaan perusahaan. Nah, nilai-nilai inti tersebut sangat perlu dipahami bagaimana kaitannya dengan jenjang pelatihan yang dirancang. Nilai tersebut penting untuk dikomunikasikan secara bertahap agar dapat diinternalisasi oleh seluruh anggota perusahaan. Tidak perlu memasakkan secara cepat, yang penting kita bertahap agar nilai tersebut bisa dimaknai dengan baik. Kemudian, teknik komunikasi itu perlu ditentukan dengan baik dan sesuai, terutama dengan sumbernya, dengan orang yang terlibat. Nah, misalkan nih informasi kepada atasan dan bawahan dalam situasi abnormal. Nah, teman-teman, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, mungkin ini sampai di sini materi kita. Apakah teman-teman mengerti? Oh iya, maaf teman-teman, mungkin ada sedikit bagian yang terlewatkan nih oleh aku, bagian penting. Mungkin di sini peserta pelatihan kita ada 4 orang ya? Iya. Oke, alhamdulillahnya dari awal pelatihan sampai akhir pelatihan orangnya nggak berkurang ya, tetap mendengarkan dengan baik. Nah, mungkin sebagai aku kita lagi, aku akan menanyakan kepada teman-teman ya. Tadi yang pertama, baik Muhammad Sitorus apakah ada? Oke, hadir. Viva Evani? Oke, selanjutnya Badia Katrilia? Oke, selanjutnya Fatia Nida? Oke, sesuai ya jumlahnya dengan 4 orang yang sudah mengisi presensi sebelum
masuk ke kelas ini. Jadi selama pelatihan dan pelatihan tetap sama jumlahnya. Oke. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin boleh angkat tangan terlebih dahulu ya. Oke, boleh atur. Kak, tadi kurang paham di kondisi yang normal itu kayak apa aja itu misalnya? Kondisi abnormal ini ya. Iya. Nah, kondisi abnormal ini itu tuh kondisi seperti yang aku jelaskan tadi. Itu tuh bisa berupa kondisi yang tidak bisa kita kendalikan. Misalkan ada permasalahan pada pekerjaan yang kita lakukan. Misalkan pekerjaan kita ini pekerjaan yang melibatkan orang lain. Nah, permasalahannya itu ada di orang lain yang berkaitan dengan kita. Itu kan nggak bisa kita kendalikan. Nah, itu sebagai situasi yang abnormal. Jadi, untuk menyampaikan permasalahan tersebut, ada teknik komunikasi yang berbeda antara atasan dan bawahan. Selanjutnya, apakah aku sudah mengerti atau ada yang bertanyakan lagi, Arthur? Oke, kasih Arthur. Selanjutnya, ada apa lagi? Kak, Ya, namanya siapa? Delia. Oke, ya. Bisa dijelasin lagi nggak yang slide yang langkah yang dilakukan dalam mengidentifikasi nilai itu? Apa ini? Iya. Ya, ini. Soalnya kurang paham. Tadi waktu aku jelasin. Oh, kamu mau aku jelasin ulang? Oke, boleh banget. Nah, jadi langkah yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi nilai dan peraturan ini ada 4 ya, berarti ya. Bisa dilihat poin-poinnya ada 4. Yang pertama, itu kita mengumpulkan data dari berbagai sumber, data-data nilai-nilai dan peraturan yang diambil perusahaan. Kita mungkin bisa bertanya kepada karyawan lain gitu yang sudah lebih senior gitu kan. Selanjutnya, kita mengumpulkan data tersebut menjadi 2 bagian. Apakah itu bagian kelompok, yaitu apakah dia nilai atau dia peraturan. Selanjutnya, yang setelah kita mengumpulkan dan mengelompokkannya, kita perlu menyusun data tersebut. Nah, data tersebut disusun berdasarkan tanggal keluar atau tanggal penetapannya. Maksudnya, kapan sih peraturan tersebut mulai berlaku di perusahaan tersebut atau nilai tersebut mulai berlaku di perusahaan tersebut. Kemudian, yang keempat langkahnya adalah memberikan inisial atau tanda pada setiap data. Nah, untuk keterangan yang diperlukan, misalkan apakah data tersebut masih berlaku di perusahaan. Data di sini kan maksudnya itu adalah nilai atau peraturan ya. Nah, jadi tadi kan kita udah menyusun nih kalau misalkan nilai dan peraturan ini ditetapkan tahun 2024 misalkan. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan itu kita menandakan apakah peraturan dan nilai yang ada di perusahaan tersebut masih berlaku atau enggak sih di tahun 2024 ini, atau misalkan peraturan itu diberlakukan mulai tahun 2020 tapi ternyata selanjutnya peraturan tersebut tidak diberlakukan lagi di tahun 2024 karena hanya sampai pada tahun 2023. Gitu Berlian. Apakah Berlian sudah paham? Kak, Oke, ada yang mau ditanya lagi Berlian? sudah cukup ya untuk Oke, Berlian. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya, apakah ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Boleh, aku tunggu teman-teman. Ya, apakah teman-teman sudah mengerti sebelumnya? Boleh kalau teman-teman mau bertanya, akan aku jawab. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh teman-teman? Oke, kalau teman-teman ini udah cukup mengerti ya, tapi kayaknya sepertinya ada sedikit yang mengganjal mungkin ya, atau apa gitu. Boleh teman-teman ditanyakan. Arthur tadi udah mengerti sama materinya? Yang tadi itu maksudnya kan, misalnya kita nggak dapat nih sumbernya dari senior kan Kak. Ya. Terus dari mana lagi buat tahu peraturan perusahaan? Nah, jadi biasanya di peraturan perusahaan itu ada namanya KPI. Nah, dan itu KPI itu memang disusun oleh HRD perusahaan. Jadi bisa kita cari dari situ. Ya, boleh dilihat. dilihatnya dari mana kayak KPI? Dari internal data perusahaan. Memang setiap perusahaan itu menyediakan KPI-nya sendiri-sendiri gitu. Oh, emang udah ada. Iya. Kalau kita masuk perusahaan kan emang udah ada.
Ya, Nanti semua karyawan dipisah melihat. enggak. Nah, kalau untuk aksesnya itu tentu hanya bagian SDM yang bisa mengaksesnya gitu. Oke, mungkin Fatia ada yang bertanyakan atau Diva? Boleh? Oke. Diva, apakah sudah mengerti? Sudah? Oke, aku tanya sekali lagi deh, apakah teman-teman masih ada yang menanyakan? Oke, kalau enggak apa-apa. Oke, Fatia ada mau nanya? Oke, boleh Fatia? Tadi Kakak sempat jelasin kalau misalnya kita itu kalau misalnya cabang di company, kita berusaha semaksimal mungkin menjelaskan ke atasan kalau misalnya tidak melibatkan orang luar. Iya. Kira-kira boleh dijelasin lagi nggak kena dampak lainnya kalau misalnya kita Kita melibatkan pihak lainnya. iya selain trust tadi dari si atasan trust issue tadi. Nah, tentu selain trust itu kita tuh akan dipandang sebagai orang yang menyalahkan orang lain gitu. Maksudnya kalau kita seharusnya kan kita bisa menyampaikan aja nih bagaimana sih permasalahannya, sedangkan kalau kita membawa orang-orang lain itu tuh memang yang pertamanya pasti trust ya. Nah, kita tuh akan dicap sebagai orang yang melimpahkan kesalahan kepada orang lain, dan itu pastinya nggak baik kan, apalagi kalau misalkan nilai yang diambil dalam perusahaan tersebut itu tidak melibatkan orang lain. Itu kan ya. Oke? Baik, terima kasih. Oke, nah sebenarnya teman-teman udah bertanya nih, udah paham kan semua teman-teman? Ya. Oke, aku akan memberikan evaluasi kepada teman-teman. Mungkin pertanyaan ada 3 nih ya, bisa dibaca. Apa tujuan dari mengkomunikasikan nilai dan peraturan perusahaan secara bertahap? Nah, kemudian jika nilai-nilai inti perusahaan tidak dipahami oleh peserta pelatihan, apa langkah-langkah yang dapat teman-teman lakukan untuk memperbaikinya? Karena kan di sini posisi kita sebagai orang yang akan mengajarkan ini kan para peserta pelatihan kita nanti. Kemudian selanjutnya, jika terjadi situasi abnormal, kapan dan bagaimana waktu terbaik untuk menghubungi atasan guna menyampaikan informasi penting. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, aku menyantumkan link ya, link di form untuk evaluasi. Mungkin bisa teman-teman ketik atau foto terlebih dahulu. Oke, linknya https evaluasi pelatihan. Mungkin boleh dikerjakan 1 menit dulu teman-teman. Oke, boleh dari HP masing-masing ya. Itu langsung terbuka di formnya Pak. Oke. Sudah difoto teman-teman? Jika sudah mungkin boleh disampaikan ya. Jadi kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Sudah teman-teman, ini pertanyaan cuma 3 kok seperti yang materi kita tadi. Sudah, boleh aku lihat dulu proses pengisiannya seperti apa? Oh, sudah diisi. Oke, Diva seperti apa? Oh, oke, lihat. Oh, sedikit lagi ya. Dulu ya. Lihat ya. Gimana ya Pak? Oh, ini tuh diisi. Bagian ini kamu isi nama kamu, terus bagian ini kamu isi asal instansi kamu ya. Rumah panjang, Pak. Ya, boleh namanya. Makasih ya Kak. Iya. Nah, oke teman-teman, jika sudah teman-teman bisa mengisi memberikan feedback bagaimana sih pelatihan yang aku berikan pada hari ini di https feedback pelatihan. Mungkin boleh diisi lagi teman-teman, HP-nya boleh diangkat. Oke, aku kasih waktu 1 menit ya untuk memberikan feedback. Boleh jelaskan aja bagaimana perasaan teman-teman saat mendapat pelatihan dari aku, bagaimana aku memberikan materi kepada teman-teman, apakah ada yang kurang atau ada yang masih mengganjal di pikiran teman-teman. Kak, error, Kak. Error? Oh, ini kamu refresh aja. Coba deh refresh. Nah, oke, udah bisa kan? Oke. Udah? Gimana Rima? Ada masalah? Lagi putus sih Kak. Oke, mulai jujur aja ya. Gak apa-apa sih, jujur-jujurnya aja. Sudah? Sudah Kak. Oke, boleh aku lihat buktinya misalnya? Oke, sudah. Diva? Oke, sudah. Lihat? Oke, sudah. Fatia sudah? Oh, Fatia masih di sisi lagi. Oke.
Sudah Tania? Sudah Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Setelah teman-teman melakukan mengisi evaluasi dan memberikan feedback, maka berakhir pula rangkaian pelatihan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena sudah menaruh atensi penuh pada pelatihan ini. Saya mohon